Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta dan panelis kita Sujiwo Tejo, Abdur Arsyad, Virgi Becker, Ray Rangkuti. Sebenarnya korupsi itu yang membedakan 5 hal. Pertama, ketahuan atau tidak. Dosa terbesar koruptor bukan melakukan korupsi, tapi dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Modalnya dia tuh berbahaya kalau di politik. Ada aksinya memangnya atau hanya sekedar janji manis doang? Ini adalah pencapaian saya. Astagfirullahaladzim. Saat kampanye janjinya menjadi wakil rakyat. Saat jadi malah jadi wakil ketua umum partai. Halo pemirsa, selamat datang di Q&A malam ini. Dan kali ini begitu spesial karena kita akan kedatangan tidak hanya satu bintang tamu seperti biasa, melainkan 2 sosok yang istimewa. Sosok yang pertama adalah politisi yang sempat tersandung kasus hukum. Sedangkan sosok yang kedua merupakan artis politisi yang mungkin terjun untuk sekedar mencari sensasi. Benarkah demikian? Inilah Q&A di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita akan sambut Roma Hurmuzi. Apa kabar? Sehat? Salaman dulu dong. Salaman, silakan. Biar lebih akrab Kayak gitu pengajian ya, Bang Romi. Bah, ya. Bang Romi, boleh Iya. sedikit ngobrol. Gimana nih kabarnya? Kemarin kan sempat tersandung kasus korupsi juga. Nggak kapok, Bang Romi? Namanya politisi itu kayak dokter. Dokter itu meskipun ada persoalan, tetapi kan dia kembali lagi. Dia profesi dan hobi. Jadi gitu ya memang kalau jadi politisi itu nggak ada, itu namanya pengabdian seumur hidup. Terima kasih, silakan duduk. Salaman lagi. Oke, pemirsa, kita akan langsung saja mulai dengan aturan pertama dari Q&A kali ini. Bang Romi, akan ada aturannya untuk menjawab pertanyaan. Ada 9 box. Di situ nanti para panelis akan memberikan pertanyaan kepada Bang Romi dan harus dijawab. Oke, siap? Oke. Box pertama nomor berapa? 1. Nomor 1, kita akan buka Makelar. Wow, kita akan langsung berikan pertanyaannya ke Abdur. Silahkan Abdur. Bang Romi, ini kan memang perjalanan yang agak berat ya sekarang ya. Setelah kemarin gitu, kemudian sekarang pengen muncul lagi gitu. Nah itu dari rencananya Bang Romi, itu Bang Romi pengen dikenalkan seperti apa sekarang? Apakah sebagai politisi kah, atau mantan politisi, atau mantan koruptor, atau sekarang mau jadi duta anti korupsi gini? Pertama, kalau politisi itu nggak ada mantan. Nggak ada mantan. Jadi Ya? politisi itu selamanya politisi. Yang kedua, masalah yang disampaikan sebagai korupsi itu masalah yang memang hari ini hampir seperti saya katakan di hampir semua pejabat publik itu penyakitnya ada gitu. Tinggal saya pernah sampaikan ini pada saat kita acara dengan Pak Bushro Mukodas. Pada waktu itu beliau komisioner KPK. Pak Bushro, dalam situasi di mana politik hari ini di Indonesia itu belum ideal, padahal berbiaya sangat tinggi. Sebenarnya korupsi itu yang membedakan 5 hal. Pertama, ketahuan atau tidak. Yang kedua, besar kecilnya. Yang ketiga, modus operandinya. Ada fiktif, ada markup, ada pengadaan, ada itu konsesi, itu modus ya. Kemudian yang keempat, itu tadi kalau udah ketahuan itu apakah bisa dibuktikan atau tidak. Dan yang terakhir saya bilang 86 atau tidak, lanjut atau tidak. Gitu. Jadi ini yang kita tahu persis bahwa di angkanya yang dipublikasikan oleh Komisioner KPK ada 423 kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum. Ini angka resmi yang diterbitkan oleh Pak Nurul Gufron sebagai Bang Romi, Komisioner sebentar. KPK. Kalau gitu kasus yang menjerat Bang Romi ini termasuk yang mana? Itu murni politik. Kenapa bisa Karena menyatakan hanya murni 30 politik? hari sebelum pemilu. Dan mungkin harus dimasukkan rekor muri atau bahkan rekor dunia. Walaupun untuk faktanya ukuran juga 50 terbukti juta. loh Bang Romi. Ya memang hukum itu kan di Indonesia selalu berpihak kepada
gelombang framing yang pada waktu itu sudah dibuat. Jadi Bang Romi sampai sekarang merasa tidak melakukan tindakan korupsi, Tidak. walaupun sudah menjalani proses hukum dan juga vonis hukum? Tidak? Di dalam jurisprudensi kita, dalam banyak proses peradilan, itu ada juga dikenal peradilan sesat. Tetapi kan peradilan sesat itu juga bisa terjadi karena fakta-fakta informasi yang memang tersedia seperti itu. Nah kalau begitu, yang nggak bener ini apa? Sistem hukum kita kok bisa mengadili, memenjarakan lebih dari 400 orang yang merasa dirinya nggak bersalah, dan itu karena sikap politik gitu. Atau pada saat yang bersamaan, justru karena sistem hukum kita yang nggak mampu membuktikan mereka yang dianggap oleh Mas Romi, pejabat-pejabat ini kalau diklik kena semua ini. Kan itu pernyataan Mas Romi juga. Ya, tadi. ya, ya. Atau mungkin memang hukum kita itu sudah sangat itu nggak tahu. tercederai dengan masalah politik. Sebab Jadi sudah tidak ada lagi tadi istilah Mas menjalankan Romi itu marwahnya. peradilan sesat. Apakah lebih dari 400 ini kena peradilan sesat itu? Karena mereka semua juga akan mengatakan hal yang Itu sama. yang saya katakan case by case. Jadi case by case. Tidak bisa kita kemudian generalisir kemudian mereka semua mengalami Tapi kan peradilan semua sesat. mereka juga akan mengatakan yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Artinya Faktanya, begini. di antara berapa orang yang mengakui dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas tindakan koruptif mereka? Ada beberapa. Ya, ada beberapa Ya, kan? ya, 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 ya. Nggak lebih dari 10% mungkin. Gini, Mas Romi, putusan-putusan saat ini untuk kasus-kasus hukum, apalagi banyak ke politisi ya saat ini ya, apakah memang putusan itu lebih murni atau karena sudah ada framing terlebih dahulu? Persoalan dari politisi itu karena mereka high profile. Semuanya itu memiliki public exposure yang sangat kuat. Itu persoalannya. Padahal kalau dari sisi cara melakukan pemberantasan korupsi, follow the money. Berapa uang yang dikendalikan oleh para politisi ini? Itu tidak sebanyak sebenarnya misalnya kalau kita telusuri dari sumber APBN dan APBD kita. Yang pertama kan pajak. Gitu. Jadi mestinya korupsi terbanyak itu pajak begitu, bukan dari politisi karena memang ini sumber 70 sampai 80% APBN kita. Korupsi ini bukan soal banyak sedikitnya. Betul, tadi. betul, Ya. betul, saya setuju. Tetapi Dan kalau kita politisi, mengatakan wakil rakyat itu pajak kan ini- mewakili rakyat juga. Bukan, Persoalannya pajak seperti ini itu. di bawah koordinasi para politisi sebetulnya. Enggak Artinya, juga. kalau pajak ini mau ditertibkan ada di para politisi gitu loh betul, kira-kira. tetapi betul. maksud saya tidak kemudian secara langsung. Kalau kita bicara follow the money kan harusnya dari situ alirannya. Iya, iya, Oke, iya. Abdur silakan tadi sebentar. Bang Romi bilang yang salah siapa dong kalau gitu? Ya itu tadi peradilan sesat menurut Ya, Bang Romi. saya kan pada waktu sidang mengatakan kalau Anda tahu kenapa Anda nggak cegah. Berarti Tapi kan- KPK-nya dong yang salah ya? Ya pada saat itu kan mereka menyampaikan kepada saya dan menyatakan saya tidak tahu. Dan itu kemudian juga menjadi pembelaan mereka juga. Jadi ya kalau mau dikatakan siapa yang salah, ya masing-masing punya versi. Tapi sebelum ada pencegahan, apakah juga ada niatan memang untuk melakukan hal itu? Nggak sama sekali. Oke. Karena memang kalau Oke. saya terlalu banyak namanya dipakai pada waktu itu oleh orang-orang mungkin karena public exposure. Hari ini saja kita yang tidak terkenal oleh orang-orang pencoleng-pencoleng itu digunakan namanya untuk minta pulsa kan. Apalagi politisi papan atas yang namanya kemudian digunakan untuk minta segala macam gitu. Oke, ini ngomong-ngomong masalah politik dan juga politisi akan sangat menarik. Kita akan lanjutkan di box selanjutnya. Bang Romi, mau pilih box nomor berapa? 9 deh, tadi 21 9. Oke, 9. Kita buka. Play or pass? Mau dimainkan atau dilewatkan? Play or pass? Pas saja. Pas ya, oke ternyata tidak berani Bang Romi.